Yo, halo, bagi channel paling amatiran gak jelas tapi berfaedah. Di video kali ini saya akan membuat guide atau tutorial, ya kayak apa lah, penjelasan tentang Magic Chess, kegunaan sinerginya, fungsi item-itemnya, dan tata cara kerja Magic Chess. Entah yang tata cara itu bakalan saya kasih tahu atau enggak, saya itu panjang banget sumpah. Oke, saat info lagi, saya udah nyampe epic. Pas itu kan dulu video pertama Magic Chess saya itu pas masih elite kalau nggak salah. Iya masih elite. Sekarang udah epic 4. Ya saya solo sih ya, walaupun pernah beberapa kali main sama si Rex Jaguar itu sama yang lainnya squadku. Ya tapi lebih sering solo kalau ini. Soalnya agak jarang pada main Magic Chess. Dan rata-rata masih elite sekarang. Oke, kita mulai dari si itunya apa? Sinergi. Untuk sinergi kita mulai dari elf. Oh ya, satu saran, kalau sinergi itu minimal ada yang berhubungan lah dari satu hero, ada yang berhubungan dari sinergi ini sama sinergi ini saling menyambung. Jadi ada combo-kombonya gitu lah ya, biar lebih enakan menuhin sinerginya sama biar banyak sob. Oke, kita mulai dari elf. Elf itu memberikan 25% kesempatan untuk memberikan 45% splash damage kepada 3 target dengan basic attack. Misalkan kita basic attack, nanti hero elf itu bakalan keluarin efek splash ke belakang 3 orang musuh lah ya. Untuk kalau udah 6 ini perih banget loh. Memberikan 80% damage kepada 5 target. Parah sumpah perihnya elf. Oke, lanjut ke The Western Expanse. Itu kayak menghindari basic itu, mendingan deh mengaktifkan skill ini pada membantu hero. Jadi gini, kalau kalian si desert ini, kita itu bisa menghindari serangan lawan, basic attack lawan. Dan kalau kita berhasil menghindari, maka kita bisa memulihkan mana regen. Oke, intinya gitu. Untuk Eruditio ini sebenarnya ini lumayan berguna ya, cuman nggak terlalu berguna. Jadi kalau misalnya kita menang maupun kalah, itu kita bisa mendapatkan 1 sampai 3 gold. Ya walaupun cuma dikit tapi lumayan loh. Untuk Cyborg ini meningkatkan HP. Kalau misalnya cuma dua hero, itu cuma meningkatkan HP dari hero Cyborgnya doang sebesar 2000. Tapi kalau misalnya udah 4, itu dia meningkatkan hero nyawa dari hero Cyborg sebanyak 4000 dan hero lainnya sebanyak 2000. Lumayan loh. Nah, lumayan kalau Cyborg. Kalau Blood Demon ini dia itu apa ya? Kayak misalnya roll yang dibutuhkan 6. Nah, itu tinggal perlu 5 aja gitu loh. Sinergi yang dibutuhkan kan 6 hero. Jadi ini mengurangi slot yang dibutuhkan untuk melengkapi sebuah sinergi. Jadi ini menghemati slot lah ya. Next ada dari DA. Kalau DA ini setiap satu hero tim tereliminasi, hero Dragon Altar secara acak akan memperoleh 12% attack speed dan mendapatkan sebuah shield. Kalau ada yang mati, dia itu bakalan buat shield sama meningkatkan attack speed setara dengan 12% max HP-nya untuk shieldnya dan 12% attack speed. Kalau misalnya udah max ini itu apa? Secara acak akan bla 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 dan dapat di stack hingga 6 kali. Jadi bedanya ini kalau misalnya si yang masih 3 ini, dia itu bisanya nge-stacknya itu cuma 3 kali. Kalau ini bisa 6 kali, jadi shieldnya lebih banyak lah ya. Next ada Monastery of Lake. Dia ini counternya si Magic. Soalnya dia itu mendapatkan 70 Magic Defense. Lumayan loh 70 loh, bisa menghalangi damage mage yang diberikan lah ya. Kalau untuk Northern Valley ini, dia itu di awal permainan saat ronde dimulai, hero Northern Valley itu langsung mananya langsung full. Jadi contoh Franco langsung bisa narik, Freya langsung bisa ngeluarin sayap, Kupa bisa langsung ngamuk, terus Aurora itu bisa langsung jebretin si itu apa, bola kristalnya. Untuk abis ini counternya para tanki Luknut.
yang tebalnya minta ampun. Dia itu ngurangi defense, physical defense. Tapi jangan kalian hubungkan dari Abyss ke Mage, soalnya dia ini kan ngurangi magic defense kita. Tapi yang tim kita ini banyakan itu Mage, nggak ada gunanya Abyssnya. Next Celestial, dia itu kalau misalnya masih 2, dia itu tingkatin attack speed hero Celestialnya itu sendiri sebanyak 25%. Tapi kalau misalnya udah ada 4, dia itu ningkatin semua hero attack speed semua hero sebanyak 25%. Untuk The King ini, setiap basic attack hero Empire mengurangi mana hero lawan dan memulihkan mana kita sebanyak 2. Mana, bagi yang nggak tahu mana itu capacity untuk jurusnya gitulah. Kayak apa ya? Ya susah sih dijelasin. Dan maaf nih ya. Dan semakin banyak basic sabar. Intinya gitu. Kalau kita nyerang, nanti mana musuh itu berkurang sedangkan kita menambah. Dan kita itu bakalan semakin kesini itu ngurangin punya musuh itu makin banyak dan nambah punya kita itu makin banyak pula lah. Oke, lanjut kita ke WM. Untuk WM ini memilihkan HP kayak lifesteal lah, physical lifesteal, atau lebih tepatnya spell farm sih. Dia ini spell farm, jenisnya spell farm, jadi kayak hero-hero fighter gitu. Jadi kalau misalnya baru kalau misalnya cuma dapat 3 itu cuma mulihin 25. Kalau udah 6 itu mulihin 65. Dan ini enak banget sumpah, beneran enak banget. Dan saya seringnya itu dapatnya hero WM sih, beneran. Walaupun kadang bosen. Untuk target main ini menurut saya juga lumayan berguna. Ini berguna. Yaitu memberikan shield kepada hero temannya yang berada dalam 8 grid. Sebuah shield besarnya itu 12% dari max HP. Shield itu dapat di stack. Aku nggak mudah maksud apa, tapi ya bodo amat. Kalau ini sama aja, cuman lebih besar banget malah. Yang 4 kali. Terus kalau marksman ini ningkatin kritikalnya ningkatannya itu parah. Dan memberikan, ini pertama, memberikan 20% crit chance untuk memberikan crit itu naik. Setelah itu damage kritikalnya dinaikin drastis, jadi 300% dinaikin 300%. Dan ini juga nambahnya 400% dan chance untuk mendapatkan critical itu dinaikin jadi 40%. Next kita masuk ke Elementalis. Di Elementalis ini itu kita meningkatkan star satu hero. Misalkan ada hero, ada 5 hero. Nanti salah satunya itu starnya dinaikin dari bintang 1 jadi bintang 2. Ini ini berguna banget kalau misalnya udah bintang 2 semua. Itu salah satunya itu bisa berubah jadi bintang 3. Enak banget sumpah. Kalau ini bisa naikin 2 hero. Kalau yang udah 4 Elementalis berguna sih, cuman nggak terlalu sakit hero-heronya. Untuk Mage ini meningkatkan magic damage dari seluruh hero. Jadi nggak terlalu bagus kalau misalnya dikomboin sama hero fisikal lah ya. Jadi nggak guna. Untuk Guardian itu meningkatkan physical defense dari Guardian sebanyak 120. Kayak untuk efek Guardian itu kayak ada shield-shieldnya gitu lah ya. Terus sabar. Untuk Summoner nih, Summoner itu manggil monster gitu tambahan. Jadi ini lumayan berguna, nambahin damage sama yang defense gitu, dan meningkatkan attack dari summon satu tim sebesar 8%. Nah kalau ini sama manggil yang keempat, cuman kalau yang pertama itu kayak jungle biasa, kalau yang keempat ini manggil Lord. Lord pun dipanggil, dan meningkatkan attack sebesar 20%. Wih sabar bos. Kalau ini Wrestler, ini ngestun lah ya, memiliki 20% kesempatan untuk memberikan level. Ini ngestun gitulah ya. Ini enak dikomboin sama si Cloud. Jadi pas Cloudnya luncur ke depan itu bisa di stun gitu. Untuk Assassin itu kayak memberikan 20 kalau yang 3 ya, memberikan 20% kesempatan untuk mengaktifkan 3 quick
attack tambahan ketika sedang menggunakan basic attack. Setiap quick attack memberikan 50 true damage. Yang 6 ini cuma, yang kalau udah 6 ini cuma ditambahin doang true damage sama per quick attacknya. Terus kita ke equipment. Kita mulai dari equipment fisikalnya ya. Ini ada Demon Hunter, dia itu ngasih attack speed, cuman ada tambahan lagi. Dan dia itu physical attack-nya nambah sesuai HP target 33,50% HP target. Jadi ini cocok untuk bunuh tank, dan namanya juga ini pembunuh tank ya. Ini nih ada pembunuh tank. Jadi cocok untuk bunuh tank, ada tank-tanknya gitu, apalagi lawan target main. Untuk Golden Staff, dia itu attack speed. Jadi dia itu nambahin 10% attack speed, dan basic attack akan meningkatkan attack speed sebesar 2,50% tanpa batas maksimal. Jadi dia itu bisa ningkatin attack speed tanpa batas gitu lah. Attack speednya naik terus. Keren. Kalau ini sih, kalau ini nambahin attack speed sama physical defense. Tapi uniknya itu kalau misalnya kita yang dipakein item ini mati, dia itu bakalan ngasih efek silent di sekitarnya, 5 blok di sekitarnya. Itu bakalan cukup merugikan, cuman saya nggak pernah ambil karena menurut saya nggak terlalu worth it. Untuk Sweet Boost ini ningkatin attack speed dan movement speed sebesar 40%, ya ini item standar lah ya. Untuk Rose Gold ini ningkatin 100 physical attack plus 30 magic defense. Jadi ini lumayan untuk nahan defense musuh, magic defense musuh. Plus kalau misalnya menciptakan sebuah shield yang dapat menyerap 2000 damage berskala dengan level bintang saat HP kurang dari 30%. Sementara itu meningkatkan serangan dari sini ini memiliki. Jadi gini, kalau misalnya udah, kalau ini apa namanya itu, menyerap 2000 damage berskala level bintang. Setiap bintangnya ada tambahan gitu. Saat HP kurang dari 30%, dia itu akan menciptakan efek shield. Ini gitulah ya. Untuk Seal Helmet ini dia itu memberikan 100 physical attack, 40 untuk atributnya dia itu memberikan 40% physical penetration. Jadi lumayan untuk ngancurin tank. Dan basic uniknya itu basic attack mengurangi HP regen sebesar. Jadi ini counter dari si Weapon Master. Jadi bisa mengurangi efek regen atau memulihkan nyawa gitulah ya. Terus ini Berserker Fury, dia itu memberikan critical, lebih ke critical. Physical attack-nya ya nggak terlalu sama critical chance. Untuk BOD ini kan emang item khusus bagi damager lah ya. Memberikan 200 physical attack, nggak gede banget kan? Meliminasi target yang HP-nya lebih rendah dari 20% secara langsung. Gila parah. Untuk yang ini itu kayak meregenerasi nyawa tanpa perlu WM lah ya. Tanpa perlu WM ini bisa meregenerasi nyawa dengan basic attack, physical lifestyle. Untuk magic nih ya, magic pertama ada Arcane Boost. Arcane Boost ini item dasarnya mage. Untuk ini Demon Sus. Demon Sus itu boleh dipakai siapa aja. Yang penting ini bisa memberikan mana gitulah ya. Yang penting bisa kayak gimana ya, kayak cooldown reduction lah ya, cooldown reductionnya ditambah. Terus ini ada Enchanted Talisman, ini untuk mana lah ya, lebih ke mana, memilihkan 75% mana seketika. Jadi kayak di early dia itu langsung dapat mana gitu. Untuk selanjutnya ada Winter Spectre itu ada 250 magic power, terus ada 30 physical defense. Ini counternya dari siapa namanya itu, physical attack, yang namanya physical attack tadi siapa, udah mati dulu ya. Next ada ini satu lagi pasif uniknya itu ketika dia sekarat, dia itu akan membukukan diri dan nggak bisa di lock. Ya kalian tahu lah ya, kalau dipakai di item-item dimana itu di Mobile Legends itu, kalau pakai Winter Spectre itu kan kalau kita pencet pasifnya kan bakalan hilang, bakalan nggak bisa di lock atau
bukan sih, kalau di mode normal klasik itu masih bisa di lock, cuman nggak kekurang nyawanya bahkan sama turret sekalipun. Terus ada Neglect of Defense, dia itu anti life steal, dia itu mengurangi life steal musuh. Untuk keterangan kegunaan intinya sih itu mengurangi life steal musuh, cuman dia ada kelebihan lainnya, ia memberikan magic power, memberikan plus magic defense gitulah ya. Untuk Glowing Man ini, untuk inti dari kegunaannya ya pasti dia itu memberikan efek burn. Dia intinya gitu sih, memberikan efek burn. Kalau yang nggak tahu efek burn itu ketika dia menggunakan hero yang diberikan Glowing Man ini menggunakan skill, dia itu akan terkena efek burn. Musuh yang terkena skill itu akan terkena efek burn. Jadi ini tidak cocok untuk si Zax, karena Zax itu tidak menggunakan skill melainkan menyumon, dan summonnya itu nggak bisa memberikan efek burn. Kalau bisa itu bakalan repot sekali. Terus ini Concentrate Energy, ini life steal-nya bagi mage spell farm lah ya. Jadi ini cocok kayak Hastlow-nya mage lah ya. Untuk ini Valiant Blade ini dia ini ngubah musuh jadi Molina, makhluk yang paling ngeselin sepanjang masa. Ya gitu sih, selama 5 detik. Ini lumayan mengganggu bagi damager lah ya. Untuk defense di sini Warrior Boots, item normal, Talk Boots ini ini untuk mengurangi physical defense, untuk memberikan physical defense. Setelah itu ini memberikan physical defense dikurangi. Terus magic defense 15% physical defense, 15% magic defense. Lalu itu Blade Armor, kegunaan intinya itu ketika dia diserang physical attack itu akan berbalik ke musuhnya, walaupun tidak sekeras itulah ya, tidak sekuat itu, memberikan 30% damage yang telah diterima. Jadi kayak misalnya damage-nya 10.000 itu ngembaliin 3.000, dan kalau nyawanya musuhnya cuma 3.000 ya langsung diayok. Terus untuk Sky Guardian Helmet, dia ini lebih ke memberikan HP lah ya, memberikan HP tinggi dan dapat meregenerasi HP setara dengan 1,75 HP dan sendiri pada setiap detik. Setiap detik itu meregenerasi nyawa, walaupun tanpa menyerang, tanpa mau berdiri diam, mau sambil nyerang itu bakal meregenerasi walaupun cuma dikit. Untuk Twilight Armor ini dia itu ada physical defense dan HP tebel tambahin 1500. Dia ini untuk damage yang diterima tidak akan melebihi 200. Efek ini akan memiliki cooldown 4 detik. Jadi pas kita misalnya damage-nya itu kan yang asli itu ada 3000-an, damage-nya itu akan dikurangi jadi 200 atau kurang. Ya kayak mengurangi damage lah ya. Tapi ini cooldown-nya ada 4 detik. Lumayan sih. Kalau misalnya ini di klasik itu kan ngurangi damage nggak melebihi 900. Itu lumayan. Counternya Aldo sih. Dan untuk ini mortality tahu lah ya, intinya kalau kita mati kita bisa hidup lagi dengan nyawa yang sedikit, 25% kali sini. Untuk ini dia itu ngurangi magic defense dan mendapatkan 40 magic defense untuk satu hero team dalam 8 grid. Dan untuk fungsi-fungsi ini, kalau kristal-kristal ini mereka itu untuk melengkapi sinergi. Jadi misalnya kalian punya 2 sinergi terus pakai 1 kristal dikasih ke teman kalian, hero kalian, nanti nya jadi ada 3, jadi 3 ya. Ini berguna, kalau ini berguna banget beneran, kristal ini berguna banget sesuai sinergi yang kalian pakai, menghemat slot. Untuk ini selain itu dia dapat 50% physical attack, 10% attack speed, 10% attack speed, 1000 HP, 10% attack speed, 10% attack speed. Ya, terus kalau ini itu dipakai di commander kalian supaya kalian itu bisa dapat 1 slot. Ini berguna beneran. Tapi ini harus rebutan sih. Terus ini clothing. Ini kalian itu harus memasukkan ini kepada hero yang nggak ada itemnya sama sekali. Nanti item ini bakalan ngambil item acak, mau itu mage apapun ataupun physical. Jadi dia itu bakal ngasih acak ke hero yang dikasih ini 2 item. Ya kadang sih
harusnya pakai fisikal malah dapatnya mage, itu sih yang merugikan. Dan saya jarang sih pakai ini item. Untuk ini mungkin kalian baca sendirilah ya, soalnya ini panjangnya minta ampun dan saya sudah pegang. Oke, mungkin sekian untuk episode ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye bye. Tuh lihat Ragnarku. Oh ya, satu lagi untuk line up mungkin gini. Bye bye. Line up kan untuk hero saya sarankan sesuai itu ya, sesuai belum udah penutup dong. Untuk hero sesuai ini mana sih atur. Nah, untuk hero sesuai dengan kemampuan skill kalian. Contohnya ya sebenarnya sih saya bisa aja beli sini yang udah nggak jelas ini, cuman karena duitnya tidak mencukupi dan saya juga pengen main aman aja gitu pakai Ragnar. Jadi saya suka sih pakai ini, soalnya dia itu bisa nambahin damage gitu lah ya. Apalagi Iggy. Sebenarnya saya mau beli ini rusa kutub nggak jelas. Iggy apa namanya? Iggy kan? Iggy. Terus sama ini 3 ini tapi bagus sih pengen tak beli, cuman kan saya itu player gratisan, sekali lagi player gratisan, jadi ya mau gimana lagi lah ya. Oke, mungkin sekian untuk episode kali. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe, and bye bye.